Ada 3 daerah di Indonesia yang memiliki status otonomi khusus. Yang pertama, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan syariat Islam, termasuk lembaga peradilan dan partai politik lokal. Yang kedua, Papua, yang mencakup Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Kekhususan yang diberikan kepada Papua adalah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat asli Papua dengan fokus pada pemberdayaan dan percepatan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakatnya. Seiring dengan itu, Presiden Prabowo Subianto membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang sebagian besar anggotanya merupakan tokoh-tokoh masyarakat asli Papua. Yang ketiga adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan keistimewaan historisnya sebagai kerajaan di Nusantara yang paling pertama menyatakan bergabung ke dalam Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi khususnya berbentuk kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan Sultan Ngayogyakarto Hadiningrat yang otomatis menjabat Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara turun-temurun. Status otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada ketiga daerah tersebut selain untuk mengakui keunikan sejarah, budaya, dan kondisi wilayah masing-masing, juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan agar lebih merata, serta terpenuhinya aspirasi masyarakat setempat. Khusus untuk Papua, Presiden Prabowo Subianto sangat menyadari bahwa di wilayah Papua yang sangat luas itu, masih banyak daerah-daerah yang tertinggal. Itu sebabnya Papua dimekarkan menjadi 6 provinsi, guna mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Bencana banjir dan longsor yang menimpa Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sedikit banyak membuat perhatian pemerintah pusat terkonsentrasi pada daerah-daerah tertimpa bencana itu, terutama Aceh yang cakupan wilayah terdampak bencananya paling luas dan tingkat kerusakan yang paling parah, serta jumlah korban jiwanya paling besar. Tetapi Presiden Prabowo tidak boleh pilih kasih. Papua juga membutuhkan perhatian, terutama karena di Papua ada wilayah-wilayah yang berpotensi terisolir jika terjadi bencana seperti di Sumatera. Oleh karenanya, mengaca pada dampak bencana banjir dan longsor di Sumatera, Prabowo mendorong Papua agar mencapai swasembada pangan dengan segera, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga desa. Proses menuju swasembada pangan di Papua akan dibantu secepatnya oleh pemerintah pusat, termasuk proses pembangunan lainnya di semua bidang. Salah satu tujuan swasembada pangan adalah agar rakyat di daerah-daerah yang berpotensi terkena bencana untuk sementara bisa menangani kebutuhan pangannya sendiri bila mengalami bencana, sambil menunggu bantuan pemerintah pusat. Tentu saja, Prabowo tidak mengharapkan terjadinya bencana di Papua atau di daerah manapun di Indonesia. Apa yang disampaikannya hanyalah salah satu bentuk antisipasi jika kemungkinan terburuk yang terjadi. Selain itu, swasembada pangan juga diperlukan lantaran pangan atau makanan merupakan kebutuhan dasar manusia di seluruh dunia sejak dulu hingga sekarang. Dan khusus untuk Papua, Prabowo ingin agar segera dilakukan percepatan pemerataan pembangunan di wilayah paling timur Indonesia itu, sambil terus menggalang solidaritas nasional terkait bencana di Sumatera. Khusus untuk Papua, kita harus percepat pembangunan di Papua di semua bidang. Tapi sekali lagi, sebagaimana saya sudah bertahun-tahun menggarisbawahi, bahwa dasar dari semua kehidupan bangsa adalah kemampuan bangsa itu untuk menjamin makanan untuk rakyatnya. Karena itu masalah pangan itu sangat utama. Karena itu pangan menjadi dasar dari transformasi bangsa kita. Terus terang aja, saya kembalikan semuanya atas keyakinan paling mendasar ini. Semua kehidupan manusia, semua peradaban manusia, semua negara yang berdiri ribuan tahun sampai sekarang bisa berdiri, bisa bertahan karena dia aman pangan. Ya, untuk kita aman pangan, kita harus swasembada pangan. Kita harus menjamin produksi pangan kita sendiri. Dan ini tidak hanya pangan secara nasional, kita harus swasembada pangan secara provinsi, bahkan bila perlu secara kabupaten. Bencana yang kita lihat sekarang di Sumatera Utara, Aceh, dan di Sumatera Barat memberi pelajaran lagi kepada kita. Dan saya yakin saudara-saudara di Papua juga mengalami itu, bahwa kalau terjadi sesuatu
di mana komunikasi putus, desa itu harus bisa bertahan, kecamatan itu harus bisa bertahan, kabupaten itu harus bisa bertahan. Dan ini adalah pelajaran nenek moyang kita. Tanyalah kepada kakek-kakek kita, ya. Dulu ada lumbung desa, kita harus ada lumbung desa sekarang, harus ada lumbung kecamatan, harus ada lumbung kabupaten, harus ada lumbung provinsi, dan harus ada lumbung-lumbung nasional. Kita akan lakukan itu. Kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan. Pernyataan tadi disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuannya dengan 6 gubernur serta 42 bupati dan wali kota di seluruh Papua di Istana Kepresidenan 16 Desember lalu. Presiden juga mengundang Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus atau OTSUS Papua serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 3 jam itu, Presiden Prabowo mendengarkan sejumlah masukan dari para gubernur serta para bupati dan wali kota terkait berbagai masalah yang dihadapi para kepala daerah di Papua. Salah satu masukan yang muncul adalah usulan dari beberapa bupati agar dibentuk provinsi baru di kawasan Sayereri yang berada di wilayah pesisir utara Papua. Wilayah ini diusulkan menjadi provinsi baru berbasis kebudayaan. Terkait anggaran, Presiden Prabowo berkomitmen menambah dana OTSUS Papua menjadi 12 triliun rupiah pada tahun 2026. Dengan catatan, anggaran yang akan masuk ke APBD masing-masing provinsi itu menghasilkan serapan yang berkualitas dan tidak terjadi kebocoran, serta menyentuh kebutuhan masyarakat asli Papua. Di luar dana otonomi khusus, pemerintah pusat juga menggelontorkan investasi sebesar 60 triliun rupiah. Dan Prabowo menegaskan agar dana tersebut harus terasa manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat Papua. Perhatian khusus Presiden Prabowo kepada Papua pada intinya bertujuan agar seluruh wilayah di Indonesia dapat menikmati pembangunan secara merata. Tidak boleh ada satu daerah pun di Indonesia yang tertinggal dari daerah-daerah lainnya demi terwujudnya transformasi bangsa. Dan bencana yang menimpa 3 provinsi di Sumatera, ujar Prabowo, tidak harus membuat transformasi bangsa terhenti. Transformasi bangsa tidak boleh terhenti, tidak boleh terpengaruh. Di tengah cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan, kita harus lebih keras lagi bekerja, lebih kuat usaha kita untuk meneruskan proses transformasi bangsa kita. Saya ingatkan kita semua bahwa bangsa kita harus transformasi menjadi negara yang modern, negara yang maju, negara yang makmur. Tidak boleh ada bagian dari negara kita yang tertinggal. Setiap daerah, setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota harus kita bangun dan kita berikan segala yang diperlukan untuk transformasi bangsa kita. Dalam keadaan negara yang modern yang kita cita-citakan dan yang mampu kita capai bersama, tentunya negara kita harus menghilangkan kemiskinan dan ketertinggalan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan. Namun Prabowo juga mengakui bahwa di tengah upaya keras pemerintah pusat untuk membenahi diri, masih ada kekurangan-kekurangan yang tidak perlu disembunyikan. Kekurangan itu berupa korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, serta membiarkan kekayaan negara dicuri dan diselundupkan, yang ujung-ujungnya akan memperberat kehidupan rakyat. Dalam kaitan itu, Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum, mengusut segala penyelewengan, dan memecat pejabat-pejabat yang tidak mampu tanpa memandang bulu, tanpa melihat asal-usul partai, serta latar belakang suku dan agamanya. Bagi para pejabat yang tidak setia menjalankan tugas rakyat, Prabowo mempersilahkan mereka untuk berhenti dari jabatannya. Men of our time.